Halo, selamat pagi Mbak Nelly. Selamat pagi, Pak Ilyas. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah sih lumayan baik hari ini. Alhamdulillah. Eh, untuk minggu-minggu ini kegiatannya apa aja, Mbak ya? Untuk minggu ini tuh saya disibukkan sama tugas-tugas kuliah dan juga kadang-kadang juga saya membantu orang tua. Bagus sekali, Mbak ya. Sepertinya sudah siap untuk melanjutkan pertemuan sesi konseling hari ini. Ya Pak, saya sudah siap. Oke, kalau sudah siap, Mbak Nelly posisikan diri Mbak Nelly senyaman mungkin karena ya santai aja. Ini bukan suatu hal yang harus dibuat tegang. Ya Pak, saya sudah siap untuk membersihkan diri saya. Baik, kalau gitu ada yang mau diceritakan, Mbak? Atau mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang terjadi di Mbak Nelly akhir-akhir ini? Akhir-akhir itu kok saya tidak yakin gitu Pak sama kemampuan di diri saya. Maksud dari tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, sudah semester berapa Mbak saat ini? Eh, Semester 5 Pak. Jadi kayak saya tidak yakin sama kemampuan saat saya kuliah gitu. Dan pastinya kan setiap mata kuliah di semester ini tuh Pak sangat menguras pikiran. Entah itu tugas individu atau tugas kelompok. Terus dan juga kan kuliah online ini kan menuntut mahasiswanya sering presentasi. Dan hal ini yang membuat saya tuh cemas Pak kalau disuruh presentasi. Kayak mengalami tangan berkeringat dingin, terus habis itu tangan gemetar, pusing, sampai kadang-kadang teman saya nganggap saya itu sakit, Pak, saat saya mau mulai presentasi. Mengapa Mbak Nelly sampai mengalami hal demikian? Apa rasa tersebut muncul hampir setiap Mbak Nelly mau presentasi? Iya, Pak, saya mengalami kecemasan sebelum presentasi. Karena saya takut apa yang saya katakan nanti itu tidak benar. Terus, atau mungkin saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman nanti. Dan itu yang membuat saya Ada hal lain nggak? Ada hal lain yang mengganggu nggak sekiranya? Hmm, biasanya sih karena saya orangnya pemalu ya Pak ya. Apalagi jika berbicara di depan umum. Jadi kalau saya nanti membuat kesalahan, pasti akan membuat saya merasa sangat malu di depan orang. Meskipun itu teman saya sendiri. Apa faktor dosen pengajar yang sedang mengajar mata kuliah tersebut mempengaruhi kecemasannya Mbak Nelly juga? Kalau dosen sih enggak Pak, karena kalau kalau ada mahasiswa yang presentasi itu dosen lebih banyak menyimak dan membantu menjawab jika ada pertanyaan yang susah dijawab oleh pemaji, penyaji. Berarti ini dapat dikatakan karena takut tidak bisa menjawab dan kurang yakin sama diri sendiri gitu ya Mbak ya? Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Kalau begitu, apa Mbak bersedia melakukan suatu strategi namanya ini systematic desensitization. Nah, strategi ini itu berguna untuk mengurangi kecemasan Mbak Nelly. Yang pada akhirnya nanti Mbak Nelly merasa tidak cemas lagi ketika presentasi. Bagaimana itu Pak bentuknya? Nah, jadi sebuah teknik ini itu memasangkan rasa kecemasan Mbak Nelly tadi dengan respon-respon yang menghambat kecemasan Mbak Nelly. Jadi seperti halnya sama dengan kecemasan tadi, langsung digabungkan dengan apa ya? Dengan respon-respon yang menghambat. Jadi secara langsung dari kecemasan, Mbak Nelly juga merasakan suatu ketenangan dari relaksasi itu. Apakah nanti itu susah dilakukan Pak? Oh, tentu tidak, Mbak. Saya akan membantu Mbak Nelly dalam melakukan hal ini. Apakah Mbak Nelly mau mencoba? Ya Pak, saya akan mencobanya. Baik, dalam prosedur ini,
Mbak Nela akan belajar untuk rileks dan senyaman mungkin. Dapat dilakukan dengan tarik nafas sedikit, dan kemudian keluarkan secara perlahan. Ulangi hingga beberapa kali. Setelah itu saya akan meminta untuk membayangkan beberapa hal penting, mulai dari keadaan yang kurang menegangkan sampai dengan keadaan yang paling menimbulkan kecemasan. Ketika kita melakukan hal tersebut, relaksasi akan menggantikan kecemasanmu. Apakah Mbak dimengerti, Mbak? Iya, Pak, saya mengerti. Nah, sekarang mari pelan-pelan tarik nafas yang dalam. Tahan sebentar, lalu keluarkan secara perlahan. Sambil melakukannya beberapa kali, dapatkah Mbak Nelly menyatakan kembali dalam situasi apa saja situasi yang dapat mengalami Mbak Nelly, apa yang dapat Mbak Nelly, apa situasi yang bisa membuat Mbak Nelly mengalami kecemasan? Saya merasa cemas ketika saya disuruh maju, jika saya maju di depan kelas. Terus, terutama pada saat presentasi. Terus saya juga merasa cemas dan takut jika pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman itu sulit sehingga saya tidak bisa menjawabnya. Lalu saya takut ketika menjawab itu ternyata salah, terus membuat diri saya malu. Saya takut ketika ditertawakan, dan juga saya akan merasa sangat cemas, tegang gitu Pak, karena tidak memahami materi yang akan saya presentasikan. Oke, baik. Karena Mbak Nelly sudah dapat menyatakan apa saja kondisi yang membuat diri Mbak Nelly mengalami kecemasan, sekarang saya minta Mbak Nelly untuk mengurutkan kondisi mana saja yang menurut Mbak merupakan kecemasan yang paling ringan sampai yang paling berat. Bisa, Mbak? Bisa Pak, tapi sebelumnya apa boleh saya untuk mencatatnya biar jelas? Boleh, Mbak. Baik Pak, akan saya catat terlebih dahulu ya Pak. Oh, ini saya juga mau mencatat nanti apa yang Mbak Nelly katakan, boleh, Mbak? Oh, boleh Pak, silakan. Oke. Sudah selesai Pak. Baik, boleh disebutkan, Mbak? Untuk yang pertama, saya merasa cemas saat tidak paham materi. Terus, yang kedua, saya merasa cemas saat maju di depan kelas. Lalu, saya akan merasa cemas sekali dan takut jika diajukan pertanyaan yang sulit. Terus, saya akan cemas, bahkan sampai takut jika saya telah berbuat malu di depan kelas. Dan tentunya hal itu membuat saya takut dan cemas jika ditertawakan oleh orang-orang lain. Oke, saya sudah catat urutan kecemasan yang Mbak Nelly katakan ya. Selanjutnya, saya dan Mbak Nelly akan mencari respon-respon yang dapat menghambat kecemasan-kecemasan tadi, yang nantinya dalam latihan akan kita lakukan. Mbak Nelly memasangkan respon tersebut dengan kondisi kecemasan Mbak seperti yang sudah saya jelaskan dari awal. Bisa dipahami, Mbak? Bisa Pak, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Sekarang Mbak Nelly tempatkan diri Mbak Nelly dengan posisi yang nyaman dan serileks mungkin. Boleh duduk bersandar atau berbaring atau memejamkan mata juga boleh. Baik Pak. Sudah, ini saya harus bagaimana ya Pak? Langsung mengutarakannya tadi. Baik, saya akan memulai latihan dengan kecemasan yang pertama, di mana Mbak Nelly tadi bilang bahwa Mbak Nelly merasa cemas bila Mbak Nelly tidak memahami materi. Nanti setelah Mbak menyatakan kondisi kecemasan tersebut, saya akan menginstruksi Mbak dengan instruksi stop, lalu saya akan memberikan respon positif yang bisa Mbak gunakan untuk menghambat kecemasan tersebut. Sampai sini paham, Mbak? Iya Pak, saya paham.
Nah, baik, sekarang posisikan diri Mbak Nelly dalam keadaan yang rileks dan nyaman, lalu nyatakan kecemasan tersebut. Saya merasa cemas apabila saya tidak memahami materi. Stop. Sekarang Anda bayangkan Anda berada di tempat nongkrong favorit Anda dengan suasana yang sejuk sambil meminum wedang hangat dan menatap bintang di langit. Saya saat ini berada di tempat nongkrong yang sejuk, menikmati minuman wedang sambil menatap langit bintang-bintang yang menenangkan. Oke, baik. Sekarang kita ulang latihan tadi di mana saya berkata stop. Nanti Mbak Nelly langsung mengganti kecemasan tersebut dengan respon penghambat yang telah kita buat tadi. Baik, Pak. Saya merasa cemas apabila saya tidak memahami materi yang akan saya sampaikan. Stop. Saat ini saya berada di tempat nongkrong favorit saya, menikmati segelas minuman wedang yang membuat saya tenang dan melihat bintang-bintang di atas langit. Oke, baik, karena Mbak Nelly sudah dapat melakukan latihannya. Apa yang Mbak Nelly rasakan setelah memasangkan respon penghambat dengan kondisi kecemasan yang Mbak miliki tadi? Saya merasa lumayan tenang, Pak, setelah melakukan itu. Detak jantung saya ketika kecemasan itu tidak secepat sebelumnya. Saya merasa ada penurunan. Baik, bisa dilanjutkan untuk latihan yang pada kecemasan kedua, Mbak ya. Baik, Pak. Saya merasa cemas saat saya akan maju di depan kelas. Stop. Sekarang Anda bayangkan bahwa Anda sedang berada dalam alam bebas seperti pantai atau air terjun. Dan bayangkan bahwa kelas Anda ini adalah alam yang sangat bebas yang Anda nikmati sendiri sehingga Anda merasa tenang. Saya sekarang berada di tempat yang sangat sejuk, menikmati alam bebas di pantai. Saya tidak akan merasa takut di sini, karena saya merasa ketenangan. Baik, sekarang ulangi latihan tersebut dengan menyatakan kecemasannya lagi, Mbak. Lalu langsung menggabungkan dengan respon penghambat tadi. Baik, Pak. Saya merasa cemas saat maju di depan kelas. Stop. Saya saat ini berada di alam bebas di pantai sendirian. Saya menikmati angin yang pada diri saya. Saya merasakan ketenangan bahwa saya tidak perlu takut. Baik, nampaknya Mbak Nelly sudah mulai paham ya dengan latihan yang saya berikan. Sudah paham, Pak. Oke. Bagus sekali, Mbak. Bisa kita lanjutkan latihan ini ke kondisi kecemasan yang ketiga. Ya, Pak, bisa. Sebelumnya saya mau tanya, Pak, apabila saya menyebabkan respon positif sendiri, apakah Tentu saja, Mbak. Itu malah lebih baik apabila Mbak Nelly dapat menciptakan respon positif sendiri yang akan membuat Mbak Nelly lebih nyaman lagi. baik, Pak, akan saya lanjut. Saya merasa cemas ketika teman-teman saya akan mengajukan pertanyaan yang sulit. Stop. Dan saya tidak bisa menjawabnya. Saya membayangkan bahwa saya berbaring di atas kasur yang empuk
mendengarkan alunan favorit saya. Saya tidak perlu memaskan akan. Bagus sekali, Mbak. Sekarang lanjut ke kondisi keempat. Saya sangat merasa takut jika saya nanti akan membuat malu diri saya. Stop. Sungguh malu dan takut jika saya membuat kesalahan. Oke, stop. Saya membayangkan saya berada di pantai sendirian, menikmati luasnya pantai dan Nah, bagus menikmati sekali, Mbak. indahnya. Oke. Lanjut, Mbak. Ya, Pak. Lanjut selanjutnya ya, Pak ya. Iya, Pak. Saya takut jika ditertawakan oleh teman-teman saya maupun dosen saya. Stop. Saya sedang membayangkan bahwa saya sekarang sedang berkendara di tempat yang sejuk, menikmati rute perjalanan yang penuh dengan pepohonan. Saya menikmati udara yang Oke. segar yang belum pernah saya nikmati sebelumnya. Bagus sekali, Mbak ya. Nampaknya Mbak Nelly sudah mahir berlatih systematic desensitization. Benar sekali, Pak. Dan saya rasa saya menyukai latihan ini karena saya merasa tenang apabila memikirkan bahwa besok akan presentasi. Meskipun diserang kecemasan terlebih dahulu, saya memiliki modal untuk mengatasi kecemasan. Terima kasih ya, Ya, senang Pak. sekali mendengarnya, Mbak ya. Senang sekali mendengarnya bila Mbak Nelly dapat terbantu dengan latihan yang saya berikan. Adakah hal lain yang mengganggu, Mbak, selain kecemasan sebelum presentasi ini? Untuk saat ini tidak ada, Pak. Sudah. Oke, karena sudah tidak ada, saya rasa kita bisa mengakhiri sesi konseling hari ini, Mbak ya. Tapi sebelumnya, saya memiliki tugas rumah buat Mbak Nelly. Apa itu, Pak, tugasnya? Nah, nanti kan Mbak Nelly pasti menerapkan latihan yang saya berikan saat Mbak Nelly mengalami kecemasan sebelum presentasi. Nanti Mbak Nelly catat apa saja yang sudah Mbak Nelly dapatkan setelah menerapkan latihan tersebut ke kecemasan Mbak Nelly saat sebelum presentasi. Nanti hasilnya diberikan kepada saya pada sesi konseling selanjutnya. Bisa, Mbak? Baik, Pak. Akan saya lakukan itu. Dan saya akan latihan. Dan nanti akan saya tunjukkan pada Pak, Bapak. Oke, semangat Mbak Nelly. Pasti Mbak Nelly bisa. Oke, bisa saya akhiri Mbak ya. Saya izin live dulu. Siapa? Oke, oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.